Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Aturan penggajian komponen gaji dan tunjangan ASN P3K totalnya ada 8 komponen tunjangan masuk kantong. Wow, apa saja itu? Saksikan videonya sampai selesai. Aturan penggajian P3K itu diatur dalam Aturan Presiden Republik Indonesia, yaitu nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 202 PMA 05/2020 tentang cara pembayaran gaji dan tunjangan P3K. Jadi sementara ada 2 acuan yang dijadikan dasar untuk aturan penggajian P3K. Lalu berapa gaji yang akan diterima serta tunjangan yang diperoleh saat sudah menjadi P3K? Nah, kita simak informasi berikut ini secara lengkap. Komponen gaji dan tunjangan P3K itu yang pertama tentang gaji. Gaji pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang harus diberikan setiap 1 bulan sekali. Nah, untuk guru karena rata-rata berpendidikan S1, maka termasuk golongan 9 dan penggajiannya sekitar 2.966.000 sekian begitu ya, sekitar segitu. Kemudian komponen tunjangannya, untuk tunjangan yang pertama adalah tunjangan istri atau suami yang besarnya itu adalah 10% dari gaji pokok. Berarti kalau misalnya gajinya 2.966.000, maka 10%-nya adalah 296 sekian ya. Jadi apabila Bapak atau Ibu guru sekalian sudah memiliki suami ataupun istri, maka akan mendapatkan tunjangan tambahan, yaitu tunjangan istri atau suami sebesar 10% dari gaji pokok. Kemudian untuk tunjangan anak masing-masing adalah 2% dari gaji pokok, paling banyak adalah 2 anak. Jadi apabila Bapak atau Ibu guru sudah memiliki anak, akan memperoleh tunjangan anak namun yang dihitung hanya 2 anak. Jadi misalkan mempunyai anak lebih dari 2, tunjangan yang diperoleh hanya tetap 2 anak dengan besaran tunjangan yaitu 2% dari gaji pokok. Nah, ada satu kasus misalnya sama-sama ASN yang artinya besarnya tunjangan istri maupun suami ini nanti harus melekat di salah satu. Nah, kalau seperti itu karena perhitungannya adalah berdasarkan persentase gaji pokok, maka tergantung lama pengabdiannya. Kalau misalnya suami atau istri kita PNS yang masa kerjanya sudah lama dan besarnya gaji lebih besar dari besar tunjangan P3, besarnya gaji P3K, maka lebih baik melekat pada istri atau suami yang berstatus PNS dengan gaji yang lebih besar, karena tentu nanti setelah dikalikan 10% ataupun 2%, jumlahnya akan lebih besar. Untuk selanjutnya adalah tunjangan struktural atau fungsional. Nah, karena Bapak dan Ibu adalah seorang guru, maka termasuk sebagai pejabat fungsional, sehingga nanti akan mendapatkan tunjangan fungsional. Kemudian tunjangan jaminan kompensasi kerja JKK dan jaminan kompensasi masyarakat atau JKM. Ada juga tunjangan khusus Provinsi Papua. Jadi tunjangan ini dikhususkan untuk Bapak Ibu yang mengajar di Provinsi Papua. Tunjangan daerah terpencil. Nah, ini untuk tunjangan ini berarti khusus bagi guru yang mengajar di daerah terpencil atau daerah 3T. Kemudian tunjangan sertifikasi, yaitu tunjangan yang ditujukan untuk guru yang sudah tersertifikasi
telah lolos mengikuti PPG yang akan dibayarkan per triwulan dengan besaran 1 kali gaji pokok. Nah, kemudian untuk tunjangan kinerja daerah atau TPP, tunjangan ini setiap daerah akan berbeda-beda besarannya sehingga tidak bisa disamakan. Nah, kemudian itu selain mendapatkan gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang tersebut tadi di atas ya, yang ternyata cukup lumayan dan ini harus disyukuri bersama dengan kita menunjukkan nanti ya kinerja yang bagus setelah menerima SK dan melaksanakan tugas. Kemudian untuk selain tunjangan ya Bapak dan Ibu P3K itu juga akan dikenakan potongan. Nah, potongannya apa saja? Sebelum kita bahas mengenai potongan untuk P3K itu apa saja, nah sebaiknya Bapak dan Ibu yang belum atau akan mengikuti seleksi tahap 3 ataupun seleksi tahun 2022 sebaiknya bersiap-siap ya. Persiapkan segala sesuatunya agar Bapak dan Ibu sukses ya, diterima di seleksi baik di tahap 3 maupun di seleksi tahap tahun 2022. Nah, dalam pembahasan mengenai potongan, jadi nanti besaran gaji dan tunjangan P3K sebelum dibagikan itu akan dikurangi potongan-potongan ya. Potongannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah PPh pasal 21, kemudian iuran jaminan kesehatan BPJS, kemudian iuran jaminan hari tua. Kalau ada iuran jaminan hari tua itu artinya P3K pun itu akan mendapatkan uang jaminan hari tua ya. Kemudian sewa rumah dinas misalnya. Kemudian gaji akan dibayarkan setelah perjanjian kerja ditandatangani, setelah adanya surat keputusan pengangkatan P3K diterbitkan dan setelah P3K melaksanakan tugas yang diterbitkan dengan SPMT. Nah,